Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel ini untuk membahas semua pengetahuan tentang Islam agar dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang memiliki garis takdir masing-masing, seperti halnya rezeki, jodoh maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang dikejar rezekinya dari manapun asal atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Yang pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hal ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang menghendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bolehkah kita bersedekah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan mengharapkan supaya ada seorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap kepada semua makhluk, kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk tidak mengantungkan diri kepada sesama makhluk, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Yang kedua, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kekuasaannya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Dari ayat di atas telah dijelaskan, dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah
nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rizki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batinnya kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang kita perbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan kematian dan memberikan pahalanya di akhirat. Kepada setiap orang yang beramal saleh, jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan man jadda wajadda, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika Anda memilikinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah saudaraku sekalian, itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua supaya dapat kita praktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang Ia ridhoi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.